Awalnya kebetulan memang dulu kita memang sudah ada usaha lain ya seperti hard shop. Jadi dikasih saya masuk ke dalam itu tekan kontrak. Sudah begitu. Ya, banyak perjalanan gitu. Oke, Om Swastiastu, itu Om Swastiastu Ya. buat teman-teman di luar sana yang sudah bergabung. Tentunya berterima kasih sudah mau mengikuti acara kita kali ini. Kembali lagi itu, Ya. kita setelah kalau nggak salah Januari, Februari, 3 bulan terakhir waktu sama Nicholas itu kita membahas tentang alam. Nah kali ini tentunya teman-teman tidak asing lagi bersama bintang tamu kita kali ini, Witunik, salah satu pengusaha sukses di seputaran Ubud dan tentunya sudah terkenal dan sangat-sangat menginspirasi. Hanya di program Bisa, saya sudah dikasih kesempatan oleh tim dan Atu Jogodo Sarang Zambi itu untuk bertemu dengan inspirasi-inspirasi anak muda, kalangan anak muda semua dari pengusaha baik entrepreneur, kemudian entertain juga kemarin sempat, tapi beda pembahasan. Itu tentunya sangat menginspirasi. Sekali lagi, terima kasih Bitu. Sebelum kita mulai, izin buka masker. Sip, Lamat yang udah nggak bincang di depan kamera kayak gini, masih kaku itu. Relax dulu itu. Santai. Gimana kabar itu? Uce ya, sehat ya. Di kondisi kayak gini, pandemi seperti sekarang. Ya harus jaga energi positif ya, biar baik terus lah. Betul ya, sekali. Keseimbangan aja. Ini memiliki hobi, tadi sempat cerita memiliki hobi riding, teman-teman semua. Di samping pengusaha yang sukses memiliki hobi riding juga. Oke, itu kali ini seperti tagline yang udah kita buat, tips untuk kuliner Bali menuju jenjang yang lebih tinggi. Tentunya itu kan sudah berkecimpung di dunia kuliner bisnis. Sudah lama itu ya? Dari kapan itu? masuk ke 22 tahun sih. 22 tahun. Dari proses 22 tahun itu mungkin Witu bisa ceritakan sedikit itu histori dari perjalanan Witu itu sendiri. Kenapa bisa memilih bisnis kuliner? Iya. Sebenarnya sebelumnya dia mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya juga ya. Sorry itu. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Niki. Jadi buat Cokodo juga sama Yayasan terima kasih banyak kesempatannya. Jadi dia jawab langsung aja, sebetulnya itu adalah ide dari keluarga sebenarnya. Ya, karena kita melanjutkan saja sebenarnya bisnis ini dari ide orang tua. Ya, jadi awalnya kebetulan memang dulu kita memang sudah ada usaha lain ya seperti hard shop seperti begitu. Sebelum bisnis kuliner ini? Ya, sebelum bisnis kuliner itu kita ada bisnis hard shop lah orang tua. Gitu. Jadi kebetulan juga memang ibu dia sendiri memang hobi masak dan beliau juga emang punya kelebihan dalam mengolah bumbu Bali itu menjadi makanan tradisional ya, khususnya bebek. Ya, jadi waktu itu kita putuskan dari orang tua juga untuk buka bisnis kuliner selain bisnis yang lain-lainnya. Sudah begitu. Berarti sebelum bisnis kuliner, Wituni ini terjun di bidang bisnis apa itu? Arshop ya. Dulu kan arshop ini kan panjang ya itu ya di sini ya, dari daerah Mas sampai ke utara ini ya. Ya, panjang. Tahun berapa kira-kira itu? Itu dulu orang tua start tahun 80-81 masih di rumahnya almarhum kakek di Pliatan di Menyarkalah. Ya dari situ papa pindah bikin galeri baru di Tegas Kanginan Pliatan tahun 90-an. Tempat restoran sekarang? Ya, itu tahun 94 baru bikin lagi bangunan baru. Dan kita ada bikin beberapa usaha juga, ada bikin rambut palsu, wig ya. Kita ada furniture bisnis juga, ada galeri patung juga. Terus ya ada sempat punya travel legend juga, gitu. Banyak. Ya. Travel legend sekarang? Sudah kita tutup, sudah jual ya. Berarti kita itu concernnya sekarang di kuliner, bisnis kuliner. Lebih di bisnis seni, kuliner dan properti sih sebetulnya itu aja. Outlet pertama di mana itu? Outlet pertama di Bebek Pisau sekarang. Dulunya itu kan kecil banget sebetulnya. Dan sekarang berapa cabang itu?
Yang masih aktif ada 17-an lah kira-kira 17? cabangnya. Nggih, seluruh Indonesia sama di Bali ya. Teman-teman seluruh Indonesia loh teman-teman. Kemarin tadi ngobrol di belakang kamera 24 outlet di seluruh Indonesia. Jadi kalian kali ini harus dengarkan secara seksama. Mungkin siapa tahu ada the next Witu yang bisa membuka cabang. Harus ada. Tentunya potensi Bali ya itu ya. Nggih banget ya. Oke. Jatuh bangun tuh pasti ada ya dalam berbisnis itu. Wih banget luar biasa. Ya. Pemilihan produk itu bebek itu yang sempat itu bilang tadi berarti itu dari ibu yang pintar mengolah. Ya sama bapak lah, idenya beliau berdua gitu. Itu memang dikemas dengan restoran dari awal atau rumah makan? Sebenarnya di awal tuh enggak ya, karena kebetulan kita tahun 90 kita sudah ada galeri di tempat sekarang. Jadi tahun 94 tuh ada pengembangan. Nah terus mulai tahun 98 pas krisis moneter, betul, kan kita susah semua tuh. Iya. Jadi kebetulan masih ada lahan juga. Waktu itu papa sama ibu punya ide bikin tempat makan aja gitu. Karena ibu juga dan bapak biasanya beliau ketika zaman dulu masih dealing lukisan dengan tamu suka mengundang tamu tuh makan di rumah. Oh gitu. Ya, jadi karena banyak tamu-tamu yang suka dengan makanannya bapak dan ibu, banyak teman-teman yang ngusulin kita buka restoran aja, gitu. Jadi perjalanannya sih, berat banget kalau saya cerita panjang lebar ya. Sampai besok gitu ya. Ya luar biasa itu perjalanan. Tapi yang tentu ada proses di balik semua itu, Sangat luar biasa karena kita sendiri jujur saya juga kebetulan bukan orang yang begitu akademis ya, sekolah juga agak mungkin kurang bagus sekolahnya. Ya artinya sebagai anak muda yang normal ya. Suka nongkrong. Artinya nilainya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Oke, tapi ya dengan kegigihannya Witu juga diberi kepercayaan kan sampai detik ini. Betul. Itu usaha. Banyak perjalanan. Nah, yang perlu kita pahami semua nih Witu. Dari di titiknya Witu sekarang kan ada proses Witu yang Witu bilang tadi, mungkin itu yang perlu kita tahu sebelum kita ingin kuliner itu naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Betul. Lagi beberapa strip lah. Kan harus ada proses yang harus dibayarkan. Betul ya. Itu. Ya. Untuk menjadi gambaran anak-anak dan teman-teman sahabat kita di luar sana, mungkin Witu ceritakan prosesnya Witu sedikit. Proses tepi sawahnya, bebek tepi sawahnya ini sampai di titik sekarang. Agar teman-teman juga ada gambaran untuk membangkitkan semangat di kondisi kayak gini. Ya betul. Oke. Sedikit aja, mungkin yang ulang lagi sejarahnya sedikit. Jadi tahun 99 itu kita putuskan untuk buka restoran ya. Jadi dari awal tahun pertama buka tuh nama restoran kita belum ada bebeknya, baru tepi sawah aja sebenarnya gitu. Oh, belum ada bebeknya. Belum, tepi sawah aja karena dan tujuan awal kita buka itu selain memang kita orang tua juga bisa masak, kebetulan bisa menjadi sebagai fasilitas penunjang. Karena galeri kita udah ada di sana, gitu sebenarnya. Ya jadi seiring berjalannya waktu, kita lihat kayaknya ada celah untuk kita masuk ke travel agent, bikin kerjasama segala macam, gitu ya. Tiga kota-kota kerja seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu juga, ya mungkin sedikit yang ceritakan di sini, banyak susah juga. Jadi kita pernah join dengan beberapa travel, kita nggak usah sebut nama. Betul sekali. Kita kehilangan uang, tiba-tiba kantornya hilang pas kita tagih. Jadi kita kehilangan uang 40 juta, 70 juta. Wah, zaman itu udah pusing saya gitu. Karena kebetulan juga yang ditugaskan ke kantor untuk mencoba cari kerjasama dengan travel itu saya dan manajer yang sekarang Pak Iwan nama beliau. Sampai sekarang itu aja. Sampai sekarang masih ada beliau ya kerja sama kita. Itu jadi sempat banyak ide lah. Jadi di awal-awal tuh kita juga harus berusaha sendiri. Jadi saya ingat betul zaman awal-awal itu kita belum punya brosur, apalagi berwarna, cuma hitam putih semua. Itu pun saya fotokopi. Jadi itu kita bawa ke zaman dulu tuh saya ingat di Airport Ngurah Rai masih ada posko untuk apa namanya tuh supir-supir. Nyebarin brosur itu. Sendiri langsung. Ya saya langsung dengan manajer sekarang ke sana sebulan itu 3-4 kali dalam sebulan. Jadi kita giliran sejam-sejam untuk keliling bawa brosur pakai tas kresek dan ada rokok dalamnya untuk kita bagi-bagiin. Ya, jadi ya itu satu contoh perjalanan. Terus ke travel agent juga saya pernah ditolak, tidak dikasih masuk karena kebetulan kita orang Ubud mungkin agak santai, tapi saya yang salah ya kadang-kadang
kurang terlalu santai gitu, artinya Oke. kurang proper pakaiannya ke kantor. Iya. Tapi ya cerita lucu lah. Akhirnya ketika manajernya bilang, oh itu salah satu owner kita Pak, jadi kalau beliau nggak masuk tidak bisa tanda tangan Pak. Jadi dikasih saya masuk ke dalam untuk tekan kontrak. Sudah begitu. Ya banyak perjalanan gitu. Jadi ya dari kehilangan uang, terus kita belum punya brosur, gimana caranya cari duit biar bisa bikin brosur berwarna, terus sampai juga jujur aja karena kebetulan kita di Ubud, saya banyak memikirkan ide-ide itu sendiri. Jadi kita momen-momen pas Royal Cremation di Puri Ubud gitu, itu kan momen penting banget, banyak tamu. Jadi crowdnya banyak. Jadi waktu itu saya sudah mengajak yang sekarang ya dulu ya tukang kebun gitu pegawai juga saya ajak keliling buat taruh selebaran di kaca-kaca mobil tamu ya, sama di lapangan Ubud. Metodo masih konvensional. Wah, konvensional banget seperti begitu. Jadi dia juga bagiin brosur, terus waktu itu juga masih buat semacam pada saat Royal Cremation atau ada event besar di Ubud, mereka ada yang berkenan mampir ke TV Sawah, waktu itu gratis es teh kayak gitu-gitu. Jadi lah ya ada komplimen, jadi masih manual seperti begitulah dulu, karena memang ya fasilitas mungkin tidak kayak sekarang ya, beda. Banyak perjalanan ya, seiring sekarang waktu. Yang dunia terbuka seperti sekarang itu ya. Luar seperti begitu perjalanan saya. Jadinya ya udah tentu pasti dengan dukungan orang tua, karena kan kita tidak menampik orang tua itu sangat memberikan kita kesempatan yang baik ya, jadi segala macam fasilitas. Jadi ya kita sendiri sekarang bagaimana menghargai fasilitas yang diberikan oleh orang tua, kepercayaan orang tua untuk kita kelola dengan baik sehingga bisa menjadi usaha ini bisa lebih gede, bermanfaat lebih untuk orang banyak dan bisa menampung tenaga kerja khususnya orang lokal di sekitar tempat usaha saya sendiri. Seperti begitu. Ya. Karena kadang orang-orang tidak sadar akan fasilitas dan sarana yang di sampingnya dia ya. Iya. Dikasih sarana, dikasih fasilitas, tapi dianya nggak sadar, nggak mau. Iya. Mau dibawa kemana nih? Iya, kadang-kadang mungkin begitu, tapi ya kalau saya sendiri sih kebetulan memang bagi saya tuh kesempatan seperti begitu itu sangat luar biasa ya. Jadi dapat kepercayaan dari orang tua itu ya salah satu yang harus kita jaga dengan baik. Itu jadi modal. selama perjalanan itu pernah nggak merasa sampai di titik kayak mau nyerah nih? Waduh, pernah banget. Nggak usah deh. Pernah. Lagi lanjut. Pernah karena ya salah satunya itu sering sekali saya dengar omongan dari teman-teman juga, dari teman-teman lah, ngapain buka restoran, itu kan jauh sekali lokasi dari Ubud, pasti tidak mungkin jalan, pasti sepi, susah gitu. Jadi ya ada faktor lain juga sebetulnya yang menjadi pemicu motivasi. Ya saya bawa ke positif. Jadi segala macam hal seperti itu tuh kita jadikan motivasi lah. Artinya kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Ya hanya butuh komitmen, ketekunan, dan salah satunya itu kata-kata senior kita mungkin ya, yang paling abadi itu hanya perubahan. Jadi kita bagaimana bisa selalu beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, pasti kita bisa berjalan ya. Pasti. Dan syukurnya itu nggak mendengarkan omongan temannya itu yang dulu itu. Apa yang buka kalau mungkin mendengarkan itu, nggak mungkin ada bebek tepi sawah di 24 outlet di seluruh Indonesia sekarang. Ya betul juga ya, tapi itu terbukti itu ya. Jangan kita mudah terpengaruh dengan omongan yang di luar sana yang mungkin manis. Iya betul. Tapi ternyata untuk ngedownin kita kan ada. Betul ya. Betul. Sebagai pembisnis memang kita harus pemikiran kan gitu, tapi kita harus pintar-pintar. Pintar ngefilter dan. Iya betul, sangat betul. Makanya kadang-kadang ya kita harus pokoknya dalam bisnis ataupun dalam hidup penting sekali kita tuh punya cara berpikir yang open minded. Jadi kita tidak boleh negative thinking sama orang. Pokoknya kita anggap segala sesuatu apapun masukan dari teman atau orang lain. Ya kita juga tidak bisa tampung semua, minimal kita saring-saring lah. Jadi begitu kita saring, kita sharing, telaah aja gitu. Cuman harus tetap kita punya pendirian, karena kan ini usaha kita punya, goalnya kita. Kenapa mesti pakai ukuran orang lain ke kita, kan begitu misalnya salah satu. Ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Ya. Dari proses yang beliau jalankan sempat sampai berada di titik nol dan mau udah nggak usah ada ngurusin ini lagi. Ya betul. Sempat saya tidak aktif sekitar 2,5 tahun loh nggak salah.
Ya, sebelum akhirnya kembali lagi lihat, oh ini gitu. Tadi kan sempat kita ngobrol itu di luar sana. Sempat itu nyeletuk waktu kita lihat lukisan. Kadang-kadang ya anak muda zaman sekarang nggak mau lihat proses. Setuju itu. Jadi teman-teman yang bergabung sekarang, apapun yang kalian lakukan gitu ya, proses itu penting. Ya, Komitmen yang seperti itu bilang, ya, sangat-sangat ya. mendorong kita bakal menjadi apa ke depannya. Ya, ya, ya. Bukan di dunia bisnis aja gitu ya. Semua jenis kerjaan dan karir yang kalian ambil, teman-teman. Jadi belajar menghargai proses dan kuatkan mental. Ya, ya betul. Salah satunya mungkin ya kalau ya seiring dengan berjalannya waktu juga karena Tiang tahu betul, saya jujur dengan diri sendiri. Karena bidang saya juga sebetulnya tidak ada sekolah di sana. Cuma kebetulan karena saya suka dari rumah itu memang dibiasakan dari kecil melayani orang tua. Masih melayani kakek, masih melayani saudara. Jadi masih suka nyapu di rumah sendiri. Nah, jadi hal-hal kecil yang seperti itu mungkin untuk anak-anak zaman sekarang mungkin dianggap tidak ada manfaatnya ya. Tapi kalau saya sendiri sudah buktikan. Nah, jadi dari interview pekerja pun itu menjadi salah satu acuan buat saya. Salah satunya saya pasti tanya orang tua, masih melayani orang tua nggak di rumah? Masih melayani saudara atau masih terjun ke Banjar? Enggak, ya saya pasti tidak terima. Oh, di itu sendiri itu jadikan portfolio untuk calon. Iya, karena menurut saya itu salah satu ya selain akademis atau pelajaran di sekolah, salah satu yang paling mendasar untuk kita sebetulnya sudah diajarkan di rumah ya bagaimana kita bagaimana kita melayani keluarga dan orang tua di rumah. Itu sudah modal awal untuk kita belajar dalam bisnis hospitality, apalagi di restoran atau di hotel. Kalau dasar itu tidak punya, saya rasa sekitar apapun kalau orang itu tidak punya etika, tidak punya manner, tidak punya apa ya, yang udah ada mendasar, dia sudah terbiasa melayani dengan hati orang tuanya, keluarganya atau community atau apa, agak susah saya rasa akan maju karena selalu mereka pakai ini soalnya ya gitulah gitu ya kilometer ya betul sampai santai itu minum dulu sebelum ke sesi pertanyaan berikutnya. Obrolan seperti ini 1 jam tidak bakal berasa. Kita lanjut di belakang layar nanti lagi itu. Jadi itulah salah satu yang paling penting. Jadi dari perjalanan itu semakin perkembangan zaman dan perubahan-perubahan itu kan pasti ada itu ya. Yang paling abadi kan perubahan. Menurut itu sendiri, perkembangan bisnis kuliner di Bali saat ini seperti apa? Kalau kita bicara saat ini, saya bicara sebelum pandemi dulu ya. Oke, kita pisah dulu ya. Ya, kita bicara sebelum pandemi. Ya, karena yang saya lihat salah satunya itu lebih kepada bagaimana kita membentuk, mencari, membawa pergaulan kita sendiri ke goal yang kita harapkan. Ya, misalnya kayak saya gini, kebetulan sekarang di bisnis kuliner. Jadi mau tidak mau kita harus arahkan pergaulan kita tuh ke orang-orang yang memang juga usahanya kuliner mungkin yang lebih senior dari kita. Dan jangan pernah malu dikritik, jangan pernah malu bertanya, jangan pernah malu merasa bodoh untuk bisa belajar lagi, sudah begitulah. Ya, sudah gitu kira-kira. Ya. Berarti perkembangan bisnis saat ini kalau itu melihat itu harus kita pertama mencari link yang sama. Ya. Cari link yang sama dengan apa yang kita. Ya, mau tidak mau pergaul kita tuh harus mengarah ke sana sesuai dengan bisnis apa yang kita jalankan. Gitu. Apalagi kalau saya boleh bilang 5-10 tahun terakhir ini kan sangat luar biasa. Udah mulai masuk ke zaman sosial media. Ya, waktu saya start dulu mungkin tahun 2005, 2006 ketika saya baru masuk lagi melihat perkembangan yang ada tuh lebih susah, tidak kayak sekarang. Sekarang kan lebih gampang orang promosi itu apa lewat sosial media. Zaman itu tuh nggak ada. Jadi waktu itu yang saya pilih untuk jalankan adalah bagaimana bisa melayani tamu itu secara personal approach langsung. Gitu. Tidak hanya menyerahkan semua pekerjaan itu kepada pegawai atau ke staff gitu. Itu sendiri yang salah satu juga Tiang lebih banyak waktu meluangkan waktu dengan staff, dengan tim, dengan manajer, kita saling bertukar pikiran. Karena bagaimanapun juga ya notabene kalau kita bilang kita tuh merasa jadi owner mungkin oke. Tapi kalau kita bicara owner dalam skala bisnis yang besar, kita tuh tidak bisa mencapai semua titik-titik detail pekerjaan.
Jadi ketika kita berbaur dengan staf di bawah, staf di kitchen atau di mana, jadi kita bisa selalu berkomunikasi. Gitu. Jadi ujung tombaknya kan mereka. Kalau saya duduk di belakang meja, terus saya merasa diri paling tahu, saya kira salah. Karena jelas orang kita yang di bawah yang melayani tamu, mereka yang paling tahu. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap staf itu hanya staf. Kita harus anggap mereka sebagai tim yang memang kita butuhkan masukannya untuk kita menjadikan suatu